bulan menakodai Jakarta, Pak Jokowi ada satu kritik yang mengatakan bahwa Jokowi bisa cepat, tetapi birokrasi pemerintahan daerah belum tentu bisa seperti itu. Bagaimana kemudian membuat perimbangan? Ya kita memang ingin sebetulnya speed ini langsung gas saja, gas langsung 80 atau 90 atau gaspol sampai 100 kalau perlu. Tapi memang manajemen organisasi kita ini memang kita perlu transisi merubah dari pola lama ke pola baru, dari tradisi lama ke tradisi baru, ini perlu waktu. Dan saya kira kemarin dengan lelang jabatan itu juga memberikan sebuah warna baru yang muda-muda bisa tampil, bisa meloncat, kemudian jadi lurah, meloncat, bisa jadi camat. Hasilnya gimana lelang jabatan? Kita lihat sekarang ini sudah masyarakat, tanya ke masyarakat, Pak, sekarang udah 7:30 sudah buka, langsung melayani, paling tidak itu. Sore saya cek, jam 3:30 masih melayani, ini sangat bagus. Mengenai kecepatan, ya memang dulu lama, sekarang sudah agak cepat, tapi belum cepat banget. Maunya tuh misalnya buat KTP, sudahlah ditunggu 8 menit jadi apa sih? Datang, foto, enter, print, berikan, misalnya seperti itu. Tapi ini memang perlu waktu. Kapan Jakarta itu full e-government? Karena yang di Surabaya, sekali lagi saya hanya mengetahui itu kan semua sudah paperless, seluruh proses lewat. Ini dalam proses. Moga-moga nanti awal tahun sudah paperless semuanya. Jadi e-procurement sudah kita. Kemudian nanti ada e-budgeting, kemudian nanti yang online tax, semuanya nanti akan kita. Karena itu ternyata bisa mengurangi korupsi dan kotor-kotor. Iya, pertama bisa efisien, yang kedua bisa mengurangi yang namanya korupsi karena semuanya semuanya nggak ada ketemu orang dengan orang, dan kalau di kita sebenarnya fasilitas perangkatnya sudah siap. Sistemnya ini yang baru disiapkan agar semuanya bisa melakukan itu. Dan ya sudah kemarin kayak tax online juga sudah, e-procurement sudah, mungkin yang e-budgeting ini yang baru masuk, mungkin baru nanti semuanya e-government semuanya. Kalau lihat gerak Anda sama Ahok, ini sama-sama cepatnya. Dan Ahok itu seperti talkative, begitu banyak ngomongnya. Anda merasa bagaimana? Apakah sinkron atau sometimes berbeda gitu? Ya kalau berbeda ya biasa lah. Tapi kan yang paling penting ditemukan agar ketemu. Kemudian yang kedua, saya dan Pak Wagub itu memang berbeda karakter gitu, dan itu saya kira baik-baik saja, dan kebetulan kesenangannya berbeda. Atau jangan-jangan sengaja dibuat seperti itu mencapai hasil yang lebih cepat. Ya itu kalau itu rahasia dapur lah. Itu jadi mengkoordinasi dinas-dinas atau lurah-lurah camat-camat bisa dilakukan oleh Wagub, dan lapangannya saya yang masuk. Kemudian setiap tindakan kita yang kurang ditutup dari gerakan yang ada di kantor. Saya kira kalau ini terus seperti itu, saya kira akan menyebabkan kecepatan ini bisa kita lakukan. Tetapi memang ya masih kadang-kadang masih ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tertatih-tatih tapi nggak ada masalah. Tidak saling tegur gitu, jangan ngomong begitu dong. Apanya? Oh, setiap pagi dan sore kita selalu ketemu. Ada koordinasi pagi dan terus sore. Ketemu. Apa yang harus kita lakukan besok? Setiap hari, pokoknya setiap hari. Berapa titik satu hari? Bisa 3 titik, bisa 4 titik, paling tidak ya 2, 3, 4 lah. Sekarang katanya malam juga supaya tersembunyi dari. Banyak malamnya sekarang juga, terutama kemarin di Tanah Abang kita memang banyak malamnya karena sebetulnya malam itu kalau kita berpikir juga lebih jernih. Yang kedua juga masalah itu terang, bisa keangkat kelihatan semuanya. Jadi ya malam menurut saya lebih baik melihat persoalan, melihat masalah, melihat problemnya akan lebih kelihatan. Masih soal hubungan dengan Wagub. Ini kan ada cerita Wagubnya dari Gerindra. Ini agak di luar ini, Mas. Boleh dijawab, boleh tidak. Wagub bilang, Ahok bilang, kalau Jokowi jadi presiden, itu akan bagus untuk DKI Jakarta. Gitu. Tetapi sekarang
ketika kemarin di Rakernas itu dikasih mulai dibuka Sinyal. karpetnya, sinyal gitu, Gerindra bilang jangan 2019. Kalau tanyanya masalah Waduk Riario, Waduk Pluit, Tanah Abang, Blok G, saya jawab. Saya jawab. Tapi untuk wilayah politik itu tanyanya ke Ibu Ketua Umum, tanya ke DPP ya. Saya nanti kalau masuk ke sana jadi apa? Bisa jadi nggak benar. Jadi saya konsentrasi sekarang ini Pak Don, Pak Nung di bekerja, menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta, menyelesaikan problem, menyelesaikan persoalan-persoalan baik yang kecil, yang sedang, yang gede. Tapi tetap patuh kepada partai karena jadi juru kampanye di banyak daerah. Ya karena kan libur. Libur pun saya juga izin. Tetap izin karena juga itu Tetap itu perintah ya memang. Ada bukan perintah lah, ada tugas-tugas yang memang harus kita lakukan. Pertama, yang kedua memang teman-teman saya pada saat kita pilgub di DKI itu semuanya membantu. Dari daerah-daerah itu membantu, nggak bupatinya, nggak wali kotanya, nggak gubernurnya membantu. Kalau sekarang saya diminta ganti untuk ya hanya datang sekali dua kali kan menurut saya juga saya bisa ngatur waktunya. Kembali ke soal birokrasi, Ya. itu soal bottleneck dengan DPRD. Karena ada beberapa rencana dari Pak Gubernur, pemerintah daerah di sini yang tampaknya ada agak terpending di DPRD gitu. Ini kan soal politik dan keputusan politik.